Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kami hormati pimpinan Badan Pelaksana Masjid Istiqlal dan jajarannya, hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik di malam hari ini mentakdirkan kita semuanya untuk berkumpul, untuk menunaikan kewajiban kita menjalankan ibadah sholat isya, dan insya Allah nanti akan disambung dengan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Istiqlal yang berbahagia. Hari-hari ini hati-hati kita semuanya, saya kira kita sedang merasakan perasaan yang sama. Perasaan gundah gulana. Kenapa? Karena hari ini kita akan berpisah dengan Ramadan yang begitu sangat mulia. Kita sedih dengan keadaan ini. Karena Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ternyata malam hari ini secara perlahan akan meninggalkan kita. Tapi pada saat yang bersamaan, hati kita pun gembira. Kenapa? Karena paling tidak kewajiban kita untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, alhamdulillah dalam hitungan hari insya Allah kita akan bisa menuntaskannya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya menjadi ibadah yang mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadani Allah wa iyyakum, izinkan di kesempatan terbaik di malam hari ini, mari kita melakukan evaluasi atas apa yang sudah kita kerjakan dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Evaluasi itu menyangkut apakah ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan telah cukup menggaransikan kita semuanya mencapai tujuan dari puasa yang kita lakukan. Perlu kita evaluasi bersama. Mumpung masih ada 2 malam untuk kita memaksimalkan, mengoptimalkan, sehingga kemudian kita akan bisa mengakhiri Ramadan 1445 Hijriah ini dengan husnul khotimah, dengan baik, dengan akhir yang baik. Hadirin rahimakumullah, tujuan puasa saya kira jelas. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 183 menyatakan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam konteks yang lain Allah juga menyampaikan dalam Al-Baqarah 185 di mana di akhir ayat ini Allah menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada 2 hal saya kira menjadi catatan kita semuanya terkait dengan tujuan kita berpuasa.
Yang pertama la'allakum tattaqun, dan yang kedua la'allakum tashkurun. Ini tujuan akhir dari puasa. Yang menarik hadirin rahimakumullah, Allah dalam Al-Quran menggunakan kata la'alla. La'allakum itu bimakna taroji, bimakna pengharapan. Dan pengharapan ini adalah sesuatu yang sangat realistis, bukan sesuatu yang sifatnya halusinatif, tetapi sesuatu yang sangat mungkin kita gapai. La'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun itu jika puasa yang kita lakukan itu dibarengi dengan menghidupkan malam harinya dan menghidupkan siang harinya. Di malam harinya kita istiqomah melakukan qiyamu Ramadan, dan di siang harinya kita memaksimalkan untuk melakukan siyamu Ramadan. Siyamu Ramadan di siang hari dan qiyamu Ramadan di malam hari. Itu artinya bagi orang yang sedang berpuasa, kesehariannya sesungguhnya adalah ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam-malam Ramadan kita melakukan qiyamu Ramadan, dan di siang harinya kita melakukan siyamu Ramadan. Lalu ada catatan lain. Apakah qiyamu Ramadan dan siyamu Ramadan yang kita lakukan itu telah dibarengi dengan imanan wahtisaban? Imanan, kesadaran, sadar sesadar-sadarnya bahwa syariat siam adalah sesuatu yang diwajibkan atas kita, orang-orang yang beriman. Lalu karena kesadaran itulah maka kemudian kita menunaikannya dengan penuh ketaatan, menunaikannya dengan penuh ketundukan, dan menunaikannya dengan penuh kepatuhan atas taklif dan syariat puasa ini. Ini imanan, sadar sesadar-sadarnya, tunduk setunduk-tunduknya, patuh sepatuh-patuhnya atas taklif, atas syariat yang telah Allah gariskan untuk kemudian kita jalani ini. Yang kedua tentu dengan ihtisaban. Ihtisaban itu harus kemudian kita maknai sebagai tekad yang kuat. Tekad yang kuat, yang tulus, yang ikhlas, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dalam hati kita merasa terbebani dengan taklif ini. Karena sesungguhnya ibadah mesti disertai dengan ringan hati dan mesti disertai dengan perasaan syukur. Hadirin wal hadirat adani Allah wa iyyakum. Lalu kalau kemudian di malam hari ini kita semuanya memasuki malam yang ke-28. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita di akhir Ramadan ini? Masih ada kesempatan 2 malam. Masih ada kesempatan 2 hari. Ini harus kemudian kita ikhtiarkan betul. Kita ikhtiarkan semaksimal mungkin terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan ibadah di akhir Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di malam selain itu. Jadi kalau kemudian ini adalah parohan sepertiga yang terakhir, maka parohan sepertiga yang terakhir ini kita harus lebih bersungguh-sungguh dibandingkan dengan sepertiga yang pertama dan dibandingkan dengan sepertiga yang kedua. Ini yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita masih punya kesempatan 2 malam. Kita masih punya kesempatan 2 hari untuk menunjukkan
kesungguh-sungguhan kita terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan semangat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling giat dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu penuh keutamaan dengan meningkatkan kualitas ketakwaan, dengan meningkatkan kualitas ibadah, dengan meningkatkan kualitas cara-cara kita bertakarrub, dengan meningkatkan kualitas kita beriktikaf dan mengajak anggota keluarga semuanya untuk beribadah. Kesungguhan beliau itu melebihi, sekali lagi, kesungguhan beliau di 10 hari terakhir melebihi kesungguhan beribadah di waktu selainnya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita menggunakan bahasa anak-anak muda hari ini, mari 2 hari yang tersisa ini kita gaspol Ramadan. Kita maksimalkan. Karena belum tentu Ramadan akan datang. Kita akan menemui Ramadan 1446 Hijrah yang akan datang. Hadirin wal hadirat adanallahu wa iyyakum. Kenapa kemudian kita harus gaspol Ramadan di akhir ini? Karena tentu paling tidak ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan betul. Yang pertama, bahwa 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ingat bahwa setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Sekali lagi, setiap amalan manusia pada akhirnya akan dinilai dari amalan penutupnya. Dari sinilah kemudian kita mengenali istilah husnul khotimah. Di penghujung akhir kita semuanya dalam kondisi kebaikan. Mari kita tutup Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang paripurna. Yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenali awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Sekali lagi, mari kita gunakan 2 hari ini untuk memastikan dan membuktikan bahwa masing-masing kita gaspol Ramadan. Yang ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Ini sesungguhnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan itu setara antara 82 hingga 83 tahun kita beribadah. Umur kita belum tentu mencapai angka itu. Tetapi dengan wasilah Ramadan, dengan wasilah Lailatul Qadar, kita mendapatkan bonus kebaikan, bonus kemuliaan Lailatul Qadar yang itu setara dengan 82 hingga 83 tahun. Dan yang keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan kebutuhan hari raya, sehingga melupakan keutamaan beribadah 10 hari terakhir. Ini yang kadangkala kemudian kita terjerembab dengan posisi kita sebagai manusia. Sebagai al-insan, sifat dasarnya adalah nisyan, pelupa. Innama summiyal insan linisyanihi. Kenapa kita disebut dengan manusia? Karena sifat dasar kita adalah pelupa. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini sekali lagi kami ingatkan melalui mimbar yang mulia ini untuk tidak terlena dengan kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya, sehingga kemudian melupakan keutamaan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat adanillahu wa iyyakum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.